sampaikan salah satu materi dalam pembelajaran fikih. Siapa yang mengerti mana fikih secara bahasa? Muharram. Oke, itu bagian fikih. Ini tulisannya ya. Dalam bahasa Arab, fikih itu bermakna paham ya. Jadi siapapun yang belajar fikih pada hakikatnya itu pada akhirnya nanti akan paham. Dan maksud dari dan tujuan mempelajari fikih yaitu mengamalkan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Untuk materi fikih itu khusus membahas tentang syariat-syariat atau amalan-amalan kita dalam beragama atau kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita hari ini akan membahas mengenai sujud tilawah. Ada yang sudah mendengar sujud tilawah? Tidak. Ya, mendengar. Apa itu? Mendengar. Ya. Ya. Sujud tilawah. Ada yang sudah dengar? Ataupun ada yang sudah menerapkan sujud tilawah? Tidak ada. Sujud tilawah. Ya, sebelumnya kita ketahui sujud yang dilakukan kepada Allah itu ada berbagai macam. Selain sujud dalam sholat, ada juga disebut sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah. Secara mendetil dulu, tilawah itu menurut bahasa apa? Kan sering sedengannya tilawah. Apa maksud? Membaca. Tilawah menurut bahasa bacaan. Sujud tilawah, sujud bacaan. Nah, secara mendetil, penjelasan yang lebih mendetil daripada sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila ada ayat-ayat Al-Quran atau kita menemui bacaan dalam ayat Quran yang di sana terdapat ayat-ayat sujud tilawah. Nanti saya jelaskan ada 15 tempat di dalam Al-Quran tertera sujud tilawah. Nah, jadi ketika kita membaca ataupun mendengar sujud bacaan tilawah dalam Al-Quran, dalam arti misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 206, lahu yasjudun, misalkan kita dengar itu, kita di sana disunahkan untuk bersujud tilawah. Sujud tilawah di sini dilakukan apabila kita membaca atau mendengar. Jadi ketika kita menemui ayat-ayat yang menerangkan tentang sujud tilawah, maka disunahkan kita untuk bersujud tilawah. Ataupun ketika ada orang membaca terus kita mendengar, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Paham ya? Nah, jadi sujud tilawah itu dilakukan apabila kita temui ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan atau ada tandanya di sana. Ada tandanya seperti gambar rubah lah seperti itu. Nanti ditemui. Itu adalah ayat-ayat sajadah. Dan apabila kita temui ayat-ayat sajadah, kenapa? Kita temui ayat sajadah, kita disunahkan sujud tilawah. Nah, terus dalam satu hadis diterangkan ketika anak Adam atau kita ini bersujud tilawah, maka di sana ada sabda Rasul yang berbunyi, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadatu fasajada iqbal syaitan yaqulu ya wailana amri ibni Adam bisujud fasajada falahu bil jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu fa'alayya binnar." Nah, itu sabda Rasulullah. Jadi ketika kalian semua atau anak Adam itu bersujud, apabila mereka disuruh sujud, mereka sujud dan baginya adalah surga. Dan di sana syaitan menangis. Kenapa syaitan menangis?
Karena di sana dulu ketika setan disuruh sujud kepada Adam, bukan sujud penyembahan akan, tapi sujud penghormatan. Nah, setan menolak. Dan akhirnya karena keangkuhan setan, oleh karenanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat mendapatkan neraka. Paham kan? Terus ada yang hafal bacaan sujud tilawah? Masa? Oh my god. Ya, jadi di sini bacaan daripada sujud tilawah itu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang apa? Stop dulu. Nah, jadi itulah bacaan ketika kita melakukan sujud tilawah. Misalkan sekarang ada yang nanya, misalkan kita lagi sholat terus kita jumpai atau kita baca sebagai ayat setelah Al-Fatihah itu surat sajadah atau ayat sajadah. Jadi di sana ketika sudah temui ayat-ayat sajadah, langsung sudah sujud dulu. Sujud untuk sujud tilawah. Nah, setelah sujud tilawah baca sajadah wajhiyah tadi, langsung naik lagi lanjutkan ayat terusnya seperti biasa sholat ya. Nah, begitulah. Misalkan kita berjamaah terus kita temui ayat sajadah, kita turut imam. Apabila imam sujud tilawah kita ikut sujud gitu ya. Nah, misalkan kita mendengar di radio atau mendengar orang-orang membaca ayat sajadah. Nah, jadi di sana kita harus atau disunahkan sujud tilawah. Ya, niatnya seperti biasa. Nawaitu sajadah tilawah lillahi ta'ala. Nah, begitu ya. Langsung takbir, langsung sujud. Baca sajadah wajhiyah lillahi ta'ala. Paham ya? Nah, jadi begitulah dalam penerapan daripada sujud tilawah. Ada yang bertanya? Hah? Ayo tanya. Ayo. Kenapa disuruh sujud tilawah? Ya, di sini sebelumnya ya bagus pertanyaan. Sebelumnya kita pahami dulu makna daripada perintah di sini. Perintah di sini bukan wajib akan tetapi disunah. Kita disunahkan sujud tilawah sebagai penghormatan. Dalam arti apa? Bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah. Ketika kita menemui sujud atau ayat sajadah, kita disunahkan sujud tilawah. Ya, mungkin sampai di sini untuk penyampaian materi sujud tilawah. Mungkin semuanya sudah paham dan insya Allah ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah, semoga kita mampu atau bisa bersujud tilawah. Kita paham hal ini. Ya, mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.